Hai guys, kembali lagi bersama saya di era 17. By the way, apa kabar kalian yang suka film-film menegangkan? Bersiaplah, karena kali ini era 17 akan membahas alur cerita film berjudul The Cabin in the Woods 2012, di mana film ini mengisahkan sekelompok remaja yang pergi healing-healing ke kabin terpencil, namun tentunya tidak akan berjalan dengan mulus. Penasarin dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari RA17. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes bercangcut bernama Dina yang sedang sibuk bebenah. Di tengah kesibukan, ia pun didatangi seorang bondon cetar bernama Zul yang memintanya untuk bergegas karena anak-anak yang lain sebentar lagi akan tiba. Sambil curhat wisata cacing yang ia lakukan, Zul menyarankan Dina untuk membawa setelan haram karena kali ini kita akan healing-healing ke kabin di dekat danau. Tak lama berselang, datang pacar Zul yang mirip Thor bernama Kurt. Ia pun berkata jika dirinya telah mengajak seorang kapten baseball gagah bernama Holden. Di saat itu pula, Kurt pun terkesima saat melihat ayangnya mewarnai rambut seperti Japir. Sambil cengengesan, Zul yang kegirangan langsung pergi menyiapkan perbekalan. Sesaat kemudian, Kurt berkata jika Holden memiliki cacing yang besar jika Dina ingin melepas segelnya ketika healing-healing nanti. Lantas Kurt meminta Dina untuk bersiap dan jangan lupa memakai celana. That pretty much it? Fucking better be. No, Jules is up. Sesaat kemudian, mereka pun kaget saat melihat tingkah Marty yang berkendara sambil mabuk. Di tengah rasa oleng, Marty meminta mereka untuk tenang karena selobong ini bisa ia rubah menjadi cangkir. Di tengah perjalanan, Zul berkata jika healing-healing kali ini merupakan ajakan Kurt setelah mendapatkan informasi sewa kabin yang murah. Akan tetapi, lokasi kabin yang sangat terpencil, bahkan sinyal saja enggan untuk healing-healing di sana. Singkat waktu, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sambil mengisi bensin di pom mini bobrok. Di saat itu pula, mereka pun merasa ngeri dengan situasi di tempat ini yang mirip seperti markas psikopat. I don't think there's gonna be any. Serentak mereka pun kaget saat aki-aki pemilik pom memintanya untuk pergi. Lantas mereka berkata jika kami hanya ingin mengisi bensin dan menanyakan arah menuju kabin di pinggir danau. Lantas dengan sikap dingin, si Aki memberitahu jika sebaiknya kalian tidak pergi ke sana karena kabin itu sangat angker, apalagi kalau niatan kalian hanya ingin ngaduk bersama bondon pirang. Mendengar hal itu, serentak membuat Kurt kesal. Get you there. Oh my god, entah apa yang terjadi, seolah tempat yang mereka tuju memiliki penghalang tak kasat mata. Setibanya di lokasi, mereka pun terkesima dengan keestetikan di kabin ini yang mirip dengan kabin di film Evil Dead. Lantas mereka pun bergegas untuk bebenah. Oh, this is awesome. Hey, you gonna kill us a raccoon to eat? Beberapa saat kemudian, Holden yang tiba di kamar merasa ngeri saat melihat lukisan yang menggambarkan ritual persembahan yang cukup creepy. Hingga saat Holden mencopot lukisan itu, ia pun heran saat melihat Dina yang tak menyadari keberadaannya. Ternyata cermin ini adalah cermin dua arah. Hold up.
Serentak mereka pun heran karena di kabin ini terdapat cermin dua arah. Takut ada yang aneh lagi, mereka pun berniat cek kamar masing-masing. Di saat itu pula, Holden yang tidak enak pada Dina memutuskan untuk tukar kamar. Mendengar hal itu, Dina pun berterima kasih karena Holden merupakan pria gentleman yang tidak curi-curi kesempatan melihat tubuhnya. Probably talk to her. Is now in 2, McCrae's in 4. Oh, ternyata kabin ini sudah berhasil disetting oleh sekelompok agen rahasia yang berhasil memancing Dina dan teman-temannya untuk berlibur di kabin itu. Di saat itu pula, seorang ilmuwan bernama Lin memberitahu jika Dina dan teman-temannya terbukti sangat cocok dengan kriteria yang mereka cari. Mendengar hal itu, Gary berharap jika prosedur ini akan mulus seperti sebelumnya. Lantas sambil nonton si Bondon berdandan, Steve berkata jika kerjaan kali ini pastinya akan cepat beres. Terlebih remaja-remaja itu terlihat polos dan bodoh. Sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Kembali pada para remaja, terlihat mereka sangat menikmati suasana dengan berenang di danau, tanpa mereka sadari jika aktivitas mereka sedang dipantau. It's like my girlfriend. Alright. Sementara itu, sebelum mulai skenario, para agen ini terlihat melakukan taruhan dengan menebak makhluk apa yang akan pertama mereka bangkitkan dalam skenario ini. Same thing every year. What do you want from me? If they were creative, they would win. You want to switch? What do you think? Locked. Oh, let's get this party started. Di malam harinya, di tengah serunya party, Marty yang mempunyai ide memulai sebuah permainan truth order pada Zul. Mendengar hal itu, Zul yang merasa tertantang memilih Dare sebagai tantangannya. Lantas Martin meminta Zul untuk menggoda patung serigala. Dirasa akan mudah, dengan pedenya Zul langsung mengeluarkan kemampuannya. There's no need to huff and puff. Setelah menuntaskan tantangannya, Zul meminta Dina sebagai orang berikutnya. Namun di tengah permainan, tiba-tiba There. What the hell was that? serentak mereka pun panik dengan pintu basement yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dirasa basement ini mirip dengan adegan film Evil Dead, Jules meminta Dina untuk memenuhi tantangannya. Dikira juri, ternyata hanya sebuah foto. Di saat itu pula, mereka pun terkesan saat menemukan barang-barang antik yang tersimpan di basement ini. Guys? Dudes. I'm pretty sure this ain't his. Some of this stuff looks really. Guys? Saat menemukan buku, Dina berkata bahwa di hari ini tercatat pada tahun 1903 yang ditulis oleh salah satu keluarga yang tinggal di kabin ini, di mana mereka menceritakan jika selama tinggal di tempat ini mereka sering diteror hantu akibat membacakan mantra berbahasa Latin. Mendengar hal itu, Marty yang merasa ngeri langsung meminta Dina untuk berhenti membacakannya. Namun Dina yang menganggap buku ini hanya catatan biasa, berniat untuk membacanya. Lore Super Vivo Dolor Igneo.
Benar-benar seperti film Evil Dead tanpa mereka sadari jika saat ini para zombie mulai bangkit. Di saat itu pula, Gary dan kru lainnya terlihat senang saat pertunjukan sudah dimulai. Lantas Gary langsung menunjukkan pemenang taruhan di mana zombie lah makhluk pertama yang mereka bangkitkan. Kembali pada para remaja, serentak mereka pun melongo saat melihat goyangan Zul yang menyiksa cacing-cacing pria. Melihat kelihayan Zul, Marty berkata jika bakat itu akan sangat berguna nanti ketika tahun 2020 setelah aplikasi TikTok launching. Dirasa sudah tidak tahan lagi, Kurt langsung mengajak ayangnya bermain-main di ruyuk. You running away for? Spill on me. I got a little beer on your shirt. Setibanya di tengah ruyuk, Kurt yang sudah tidak tahan meminta Zul untuk gabrut lestari. Di saat itu pula, para agen begitu serius menonton adegan yang akan Zul lakukan. Serentak penonton pun kecewa saat Zul menolak ajakan Kurt. Akan tetapi, mereka tidak kehabisan cara dan langsung menyemburkan asap hormon esang. Dengan settingan yang mantap, mereka pun berhasil membuat Kurt dan Zul adu gabrut. Score. Namun setelah cukup menonton mereka, Gary meminta Steve untuk segera melakukan eksekusi. Oh my god, serentak mereka pun panik saat tiba-tiba diserang zombie kopet. Berakhir sudah debut Zul sebagai Bondon. Ia pun menjadi orang pertama yang modar. Di saat itu pula, Gary dan Steve berdoa. Mereka pun berharap jika kematian Zul bisa menenangkan sosok yang mereka kekang saat ini. Kira-kira ritual apa yang sedang agen-agen ini lakukan? Ah, paduli bagong. Kembali ke kabin, bisa kita lihat Dina sedang dirayu Holden untuk memberikan segelnya hingga di tengah kecanggungan. He's got a husband bulge. Sementara itu, Marty yang akan ngompol merasa heran saat tidak ada satupun bintang di tempat ini. Di tengah kebingungan, tanpa ia sadari, sosok zombie kopet berusaha menyucuknya dari belakang. Serentak mereka pun kaget saat melihat Kurt yang berlumuran darah. Di tengah rasa syok, Kurt berkata jika Zul telah tewas diserang zombie kopet. Lantas Kurt mengajak mereka untuk segera pergi. Dirasa kejadian ini ada kaitannya dengan mantra yang dibaca. Kurt yang tak ingin lagi ada korban meminta mereka untuk bergegas. Really? Serentak Marty pun kaget saat menyadari jika kabin ini seperti sudah disetting oleh seseorang. Lalu tiba-tiba ketika Marty sudah dikorbankan, seperti biasa, para agen ini langsung mengaktifkan tuas untuk mengalihkan darah ke gambar orang yang sedang mabok.
Sementara itu, Dina yang panik berusaha mengusir zombie yang berusaha merangsak masuk. Melihat pintu basement, Dina mengajak Holden untuk bersembunyi. Di basement, Dina pun merasa ngeri saat melihat banyaknya alat kopet yang seperti disediakan di tempat ini. Lantas Holden berusaha menguatkan Dina jika kita pasti akan selamat dari kejadian ini. There's gotta be something. Untung saja Holden berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian, Kurtz bergegas mengajak mereka untuk segera pergi. What about Marty? We treated the shit out of it. Sementara di ruang rahasia, mereka pun panik saat menyadari para remaja berusaha kabur dari arena. Should have blown hours ago. Yeah, but we didn't get the order. Suwe sekali, upaya mereka pun gagal saat Gary berhasil meledakkan terowongan. Beberapa saat kemudian, mereka pun bingung karena jalan satu-satunya sudah tertutup reruntuhan. Namun melihat jalan di seberang jurang, Kurtz yang sudah peduli bagong pun nekat melakukan adegan Red Bull. Saat bersiap dengan motornya, ia pun meminta Dina untuk menunggu, sementara ia akan kembali dengan membawa segambreng bantuan. My god, naas sekali. Mereka pun tak menyadari jika tempat ini telah dikelilingi penghalang. Di tengah rasa syok, Golden mengajak Dina untuk mencari cara lain. Di saat itu pula, Dina mulai menyadari jika semua kejadian ini seperti sudah disetting dan direncanakan seseorang. Di tengah perjalanan, Holden kembali menguatkan Dina. Ia pun berjanji akan melindunginya dengan taruhan nyawa. Go nuts on me, okay, Dana? You're all I've got now. You gotta stay calm. Serentak Dina pun syok parah karena semua teman-temannya sudah modar. Dan kini Dina yang tinggal sendirian tak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi tiba-tiba sementara di sisi lain, para agen terlihat menggelar pesta atas keberhasilan mereka melakukan ritual persembahan, di mana mereka sudah yakin satu KWS yang tersisa akan mati beberapa saat lagi. Namun di tengah asiknya berpesta, mereka pun heran saat mendapati telepon dari atasannya. Hingga saat diangkat, Step pun kaget saat diberitahu jika ritual pengorbanan si pemabuk belum berhasil. Namun Step yakin jika Marty si pemabuk telah digondol zombie kopet. Daripada banyak debat, mereka pun disuruh untuk melihat CCTV. Sungguh tanpa diduga, selama ini Marty masih bisa selamat.
Setibanya di ruangan rahasia, Marty berkata jika saat disiksa oleh zombie kopet, ia pun menemukan ruangan ini. Dan ternyata ruangan ini adalah lift di mana para makhluk itu dari tempat ini. Dirasa tak ada jalan lain, mereka pun nekat untuk mencari tahu dalang dibalik semua ini. Setelah melihat sosok-sosok aneh, Dina pun menyadari jika circle-nya telah disetting oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Oh my god. Ternyata tempat ini merupakan SCP Foundation yang bertugas untuk mengekang dan mengamankan makhluk-makhluk di luar Nurul yang ada di bumi. Di saat itu pula, para agen yang kehabisan waktu memerintahkan SCP untuk segera menghabisi Dina dan Marty yang kini sedang berada di dalam lift zombie kopet. You shouldn't be here. End it more quickly. Di tengah rasa tak percaya, mereka pun diberitahu jika kami sedang berupaya untuk menyelamatkan umat manusia dari sosok makhluk kuno yang disebut Ancient One. Mereka pun diminta untuk menyerah demi mencegah dunia mengalami kiamat. Akan tetapi, Marty dan Dina yang bodoh amat memilih untuk mempertahankan diri. An army of nightmare creatures. And let us get it over with. Di ruang kontrol, Dina yang melihat berbagai SCP sepakat untuk membebaskan makhluk-makhluk itu. Sungguh gelo, Dina pun melepaskan semua SCP untuk membuat kekacauan di tempat ini. I repeat, code black. Sector 8 down. Sector 3, shoot through the connections in the utility shafts. Di tengah situasi yang mengerikan, Marty pun mengajak Dina untuk segera pergi dari tempat ini. Dirasa tidak ada jalan lain, Marty mengajak Dina untuk kabur melalui lubang. Sementara di ruang kendali, Steve dan Gary berusaha membuka pintu darurat, akan tetapi betapa syoknya mereka saat melihat Steve modar di kokop siren, dan saat pintu terbuka, Lynn pun harus modar di caplok Kraken. Akhirnya, Dina pun berhasil menyucuk Jerry. Namun dalam sekaratnya, Gary meminta Dina untuk menghabisi Marty. Kalau tidak, dunia akan kiamat.
It's easier with this. Sesaat kemudian, mereka pun seakan tak percaya saat tiba di sebuah ruangan altar pemujaan. Hingga sesaat kemudian, mereka pun kaget saat ditemui seorang wanita bernama Gorni. Ia pun menjelaskan jika apa yang kami lakukan merupakan sebuah ritual tahunan untuk mencegah kebangkitan sosok penghancur bumi bernama Ancient One. Dan kalian merupakan orang-orang terpilih yang memiliki darah untuk bisa menenangkan makhluk itu. Gorni pun berkata jika kami hanya perlu satu lagi pengorbanan dan bumi akan selamat. Dirasa ada benarnya, Dina yang ketakutan langsung menodong Marty. World, Marty, is in your hand. I'm sorry. Ada. Setelah Dina dicupang Roger, ia yang melihat salah satu zombie yang berhasil ke tempat ini berusaha memperingatkan Marty. Untung saja Marty masih bisa selamat. Lantas Marty bertanya kenapa Dina malah membantu dirinya. Dina pun meminta maaf karena dirinya hilap dan kini ia yang sudah peduli bagong merasa bodoh amat meski dunia harus kiamat. Daripada harus saling menghabisi, dirasa umat manusia saat ini tidak perlu lagi dipertahankan, Marty memilih santuy untuk melihat kebangkitan The Ancient One. Akhirnya, sosok Ancient One pun bangkit dan memusnahkan seluruh umat manusia. Lalu, film pun sudah berakhir.